حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa akhuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Liqaulihi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftarina 'alayya ghairahu idzal lattakhadhuka khalila walaula an thaqqatnaka laqad kitta tarkanu 'alaihim syai'an qalilan idzal la'azzaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat fala tajidu laka alaina nasira. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Di siang Jumat yang mulia ini, marilah kita menata niatan bahwa kehadiran kita semata memenuhi panggilan Allah. Yang panggilan Allah ya tidak saja secara fisik, namun akal kesadaran kita jadikan landasan memenuhi panggilan itu. Sertakan harapan kepada Allah sebagai garansi manusia-manusia yang memenuhi panggilannya. Yang garansi ini diberikan oleh Allah. Sebab semua peribadatan di dalam Islam bukan sekedar ganjaran, tapi disediakan garansi. Di antara garansi orang-orang yang hatinya di masjid, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan yang mendapatkan suaka aman di saat yang paling tidak aman, yang melanda seluruh manusia dikecualikan para nabi, para rasul. Apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang hati kesadarannya terpaut di masjid. Sehingga kerinduan di masjid itu garansi bagi orang-orang yang makmurkan masjid Allah. Saya selaku khotib menyampaikan wasiat. Makna wasiat itu pesan penting. Pesan penting ini bukan dari sesama kita, ibu bapak kita yang paling sayang, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah itu ghaniyun hamid. Makna ghaniyun itu tidak butuh. Manusia yang kaya sekalipun tidak bisa menghadirkan dengan tangannya sendiri.
Makanan yang ada di piring kita ini melibatkan ribuan tangan. Tapi Allah itu ghaniyun itu artinya maha tidak butuh. Ya. Hamid, Allah maha terpuji. Jadi kalau Allah itu merintah dapat untung. Allah melarang supaya terhindar dari bahaya. Tidak terpuji Allah. Maka pesan ini semata sayangnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang sudah percaya. Banyak percaya Allah sebagai pencipta. Namun tidak banyak menaruh perhatian atas jaminan-jaminan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Makna takwa ini menjaga. Dari kata wikoya itu penjagaan. Banyak orang menjaga supaya tidak bahaya. Banyak orang mewaspadai bahaya. Tapi tidak banyak mewaspadai pesan-pesan Allah. Yang pesan itu sudah jelas. Larangannya itu pesan jangan. Perintahnya itu pesan jangan tinggalkan. Dan itu pilihan terbaik. Yang dilarang Allah itu pilihan terbaik untuk tidak. Yang diperintah Allah itu pilihan terbaik untuk dijalani. Jangan pilih-pilih. Makana laumul khiyaro. Kamu tidak punya pilihan atas pilihan Allah. Kenapa? Allah sudah memilihkan larangan terbaik untuk tidak. Allah sudah memilihkan perintah terbaik untuk dilakukan. Jangan ditinggalkan. Makana laumul khiyaro. Manusia tidak boleh pilih-pilih. Karena Allah sudah memilihkan. Maka hadirin rahimakumullah, haqqa tuqati, jagalah Allah dengan sebenar-benarnya, serius menjaga. Apa yang dijaga? Sistem penjagaannya tadi. Manusia itu tidak usah setan, bisa sesat. Sebab manusia itu akan dikuasai apa dan siapa yang dicintai. Bahaya enggak kalau manusia membuat standar penyelamat, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, bahaya itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia teramat sangat cintanya kepada dunia. Bisa aset harta, bisa popularitas, bisa jabatan-jabatan. Senang jabatan, popularitas, senang dunia. Tidak usah digoda. Setan hanya memberikan jalan keluar, jalan pintas. Kalau mengikuti Allah, lama. Ini loh instan. Larangan saya setan itu instan. Perintah setan itu instan. Wa khuliqal insanu ajula. Manusia dicipta tergesa-gesa, ingin cari jalan pintas. Maka haqqa tuqati, dengan serius menjaga. Apa yang dijaga? Standar pilihan untuk selamat. Yang dilarang oleh Allah. Itu mencelakai. Kalau kamu ingin selamat, tinggalkan itu. Yang diperintah Allah itu sistem penjagaan. Kalau kamu tinggalkan, celaka. Kalau jalani selamat, garansi itu yang disediakan oleh Allah pada semua perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali jangan mati ya kecuali muslimun. Muslimun dari akar kata aslama yuslimu Islam. Saya menyerah. Saya tidak pilih-pilih. Kenapa? Allah sudah memilihkan pilihan terbaik. Saya tidak ikhtiar, sebab ikhtiar itu memilih yang terbaik. Ketika saya ikhtiar, memilih pilihan Allah. Kenapa? Ikhtaro yakhtaru, ikhtiar itu artinya memilih terbaik. Pertanyaannya, adakah pilihan terbaik untuk tidak dilakukan? Selain larangan Allah. Allah sudah melarang pilihan terbaik untuk tidak. Allah sudah memilih untuk kamu lakukan perintah. Saya ikhtiar lewat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka laumul khiyaro. Kamu tidak punya pilih-pilihan. Kamu tidak punya pilihan. Kenapa? Saya Allah sudah memilihkan terbaik. Hadirin rahimakumullah. Tema siang hari ini kan moderasi agama. Ya. Sehingga toleran itu, makna toleran itu membiarkan. Kamu punya keyakinan, itu keyakinan kamu. Saya menghormati pilihan kamu. Tapi jangan kau paksakan pilihanmu untuk kau praktekkan kepada saya. Kenapa? Saya sudah punya pilihan sendiri.
Di mana pilihan-pilihan itu? Karena hanya Islam yang mampu menjelaskan. Ada bayanun linnas. Al-Quran ini penjelasan. Sehingga harus dijelaskan. Kenapa? Hanya Al-Quran yang dibekali argumentasi logis untuk diterima. Ahli neraka itu keluarnya apa? Neraka itu kan akibat dari sebuah sebab. Kadang-kadang kita itu mewaspadai neraka, sebab neraka tidak pernah diwaspadai. Hadirin rahimakumullah, Allah sudah tegaskan, wa anzalna ilaikal kitab. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran. Al-Quran itu pilihan terbaik. Litubayyina linnas, untuk kamu jelaskan kepada manusia. Yang manusia itu dibekali alat-alat hidayah. Telinga itu alat, ada daya dengar. Mana yang serius didengarkan? Mata itu alat penglihatan, punya daya penglihatan. Mana yang dilihat? Itu yang dipermasalahkan. Kita punya lesan, alat untuk ngomong. Apa yang kamu omongkan, itu ada standarnya. Litubayyina linnas, agar kamu jelaskan kepada manusia. Standar mendengar, standar melihat, standar menyimpulkan dari yang kita dengar, yang kita lihat. Jangan dikomentari dulu. Manuzila ilaihim, yang kami turunkan kepada mereka itu Al-Quran. Hadirin, konon ada seorang suku Thaqif namanya, di mana Quraisy itu kan memegang kendali suku-suku di Jazirah Arab. Maka untuk memelihara kesatuan suku-suku itu, di Ka'bah itu dipasang lambang-lambang Tuhan-Tuhan mereka itu. Ada 300 lebih itu. Masing-masing suku mengirim lambang berhala di Ka'bah itu. Hadirin rahimakumullah, untuk apa? Kita jangan saling menyalahkan. Yang benar itu apa? Saling mengakui. Hadirin, gagasan ini sudah terjadi. Jadi moderasi agama itu bukan hal baru. Al-Quran belum lengkap, itu sudah ada gagasan itu. Maka suku Thaqif mengatakan, mata'na billada sanata. Muhammad, kita menghilangkan sekat-sekat itu. Jangan kamu membangun sekat sendiri. Kenapa? Rasulullah waktu itu sudah diturunkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi mereka ayat ini penghinaan. Ayat itu sudah turun. Maka suku Thaqif datang. Muhammad, sudah kita akui Lata setahun. Kita beribadah, berupacara dengan pengingat Lata. Nanti tahun depan saya akan mengikuti konsep Tuhan yang kamu bawa. Konsepsinya ini. Hadirin rahimakumullah, kita haramkan tanah kita. Kama haramta Makkah. Seperti halnya kau mengharamkan Makkah. Tidak boleh dicabut pepohonannya. Tidak boleh diburu binatang-binatangnya. Ini clear. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah seolah terdiam waktu itu. Diterima gagasannya gimana? Seolah-olah gagasan ini menggiurkan. Kenapa? Pelestarian alam kan? Binatangnya tidak boleh diburu. Pepohonannya tidak boleh dicabut. Ini mungkin bisa diterima. Rasulullah diam waktu itu. Lah, diamnya Rasulullah ini membangkitkan harapan bagi mereka. Maka Umar marah waktu itu. Kau menjadikan Rasulullah terdiam dalam masalah ini. Itu ya. Lalu si utusan hakim mengatakan, saya tidak berbicara kepada kamu dengan Rasulullah. Iya, tapi Rasulullah itu goyang waktu itu. Maka turun surat Al-Isra ayat 73. Wa ingkatu, dan hampir. La yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Tawaran ini menyesatkan kamu. Kenapa? Menggiurkan. Kenapa? Ingin membuka sekat-sekat konflik. Maka supaya mencair konflik ini, kita berbagi waktu. Toh kita mengakui mereka. Mereka juga mengakui kita. Hadirin rahimakumullah. Litaftarina alayya ghairahu, litaftaria alaina ghairahu, agar engkau membuat standar moderasi agama
selain Al-Quran. Idzalla latakhuduka khalila. Kalau demikian kamu tergiur, mereka akan menjadikan orang yang paling dekat kepada mereka. Sudah mencair. Kenapa? Teman dekat. Walaula an tsabbatnaka, andaikan kami tidak kokohkan pendirian hatimu, lakot kita terkanu ilaihim syai'an qalila. Sedikit kamu akan condong keinginanmu kepada tawaran moderasi ini. Maka idzal la'adzaqnaka, kalau demikian akan kami timpakan kepada engkau dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Siksaan berganda sewaktu kamu hidup dan setelah kematian kamu. Hei Muhammad, Rasulullah diancam itu oleh Allah. Ketika turun ayat ini Rasulullah langsung doa. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan kendali jiwa saya ini kepada saya. Saya tidak bisa selamat. Rasulullah berdoa sebanyak itu. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Wala ila ahadin wairika. Sebab hati ini punya condong kepada tawaran-tawaran mereka. Hadirin rahimakumullah. Maka tawaran suku Sakif dilanjutkan. Muhammad, kalau kamu terdiam, tidak mampu berkata, katakan Allah yang memerintah tawaran ini. Akan kami bungkam dengan dana-dana suku-suku Arab yang menentang kamu itu. Katakan, ini dari Allah, itu saja. Hadirin rahimakumullah. Kita punya titik temu. Yang titik temu ini bukan dikarang-karang. Bukan titik temu yang tidak orisinil. Titik temu yang orisinil itu ditegaskan di dalam surat Ali Imran. Kul, tegaskan Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai pemilik standar kitab itu. Kamu kan memahami kitab itu. Bahwa Al-Quran penutup risalah, Taurat, Injil, dan kitab-kitab sebelumnya. Dan aku Rasulullah Muhammad penutup seluruh nabi-nabi dan rasul. Kul, tegaskan. Ya ahlal kitab. Ahli kitab. Ta'alau. Mari. Ila kalimatin sawa. Kepada penegasan yang sama. Apa? Titik temu. Jangan membuat titik temu yang tidak orisinil dari Allah Subhanahu wa taala. Apa titik temu? Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, yang sama antara kami dengan kamu. Apa titik temunya? Allah na'budu illallah. Bahwa kami tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Kita ini hamba Allah, nanti kembali kepada Allah. Dunia ini berapa sih? Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu 1000 tahun. Usia kita tidak ada 10 abad. 1000 tahun itu 10 abad. Mana yang sebenarnya keselamatan? Masa depan kita akhirat. Tujuan kita Allah. Jalan menuju yang kita tempuh itu Islam. Setatnya itu di mana? Dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupakan jatah umur di dunia ini. Itu singkat tapi menentukan penyesalan yang lama. Maka hadirin rahimakumullah, tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah tadi hampir menerima tawaran, siapa kita di hadapan Rasulullah Muhammad SAW? Maka penyesalan ahli neraka. Apa yang disesalkan ahli neraka? Hidayah sudah hadir, standar pemahaman sudah hadir. Allah na'budu illallah wala nusrika bihi syai'an. Kita tidak menyertakan selain Allah. Baik Allah sebagai tujuan, Islam sebagai satu-satunya cara, jalan menuju tujuan. Kita tidak menyertakan selain Allah. Baik Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara. Tujuan Allah, caranya harus Islam. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Masing-masing kami tidak mengangkat Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah. Wa in tawallau, kalau kamu tidak mau lalu membuat syarat-syarat moderasi, titik temu yang lain, faqul syahadu bi anna muslimin. Hei muslim, katakan kami ini muslim. Saya tidak memilih kecuali pilihan Allah. Dan saya menyerah di hadapan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menurunkan standar pemahaman. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma'abud, wala ana a'bidum ma'abattum, lakum dinukum wahum. Bagi kamu konsep ketuhanan kamu. Kami punya konsep pemahaman yang orisinil yang dibawa Rasul-Rasul, para nabi yang ditutup oleh Nabi akhir zaman. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam litakuna hayatuna fid dunya bisalam wa fil akhirati nadkhulu darussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhudhukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ada seorang sahabat, yang sahabat itu bernama Umar ibnul Khattab. Yang Umar bin Khattab itu hatinya itu banyak direspon oleh Allah. Dalam tawanan perang diputuskan dalam musyawarah, tawanan perang ini akan ditukar dengan tebusan. Kenapa? Ini perwira-perwira ini. Sayyidina Abu Bakar membenak, opsi itu diterima. Rasulullah menyetujui opsi pilihan Abu Bakar. Sayyidina Umar berbeda. Kalau menurut saya ini harus dibunuh. Kenapa? Dia perwira ini memiliki strategi perang. Kalau kita bebaskan berlangsung perang itu. Dan itu dibenarkan oleh Allah. Maka nali nabiin ayyakuna lau asra hatta yusqina bil ard. Bagi seorang nabi tidak berhak memiliki tawaran perang sampai kekuatan lawan itu tunduk di bawah kekuatan Islam. Dibenarkan oleh Allah. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan likulli ummatin muhadditsun. Setiap umat itu punya hati yang ngomong dengan Allah. Wa in kana fi hadhil ummah, kalau umat ini punya orang yang hatinya bisa ngomong benar dan itu dibenarkan oleh Allah, lakana Umar, itu Umar. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan gini, iyakum wa ayadal musyrikin, hati-hati kamu dengan hari raya orang musyrik. Fa inna adzaballah yanzilu alaihim, karena murka Allah turun kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, dan kita dicatat. Sanaktubu ma qalu, akan kami catat kata-kata mereka itu. Loh, kalau kita membenarkan taruhlah kita mengatakan selamat Natal, itu pembenaran. Kenapa? Dalam pandangan konsep Trinitas, lahirnya putra tunggal Allah itu. Sanaktubu ma qalu, akan kami catat kata-kata itu. Dan diabadikan, tidak bisa dihapus itu. Kecuali kalau kita merevisi, melakukan ini tindakan yang salah. Hadirin, Sayyidina Umar itu luar biasa. Ketika Amr bin As menguasai Mesir, itu sungai Nil itu kering. Kenapa? Ada ritual pengorbanan anak gadis di sungai Nil itu. Maka Amr bin As nyurati ke Madinah, gimana ini krisis kekeringan karena Nil tidak mau mengalirkan airnya. Ditulis bin Umar ibnul Khattab, ini jatuhkan ke sungai Nil. Habis itu mengalir kembali. Itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar mengatakan iyakum wa ayadal musyrikin, hati-hati dengan hari raya orang musyrik. Lalu kita turut gimana? Sayyidina Umar lah ya, yang ranking manusia terbaik Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan itu dapat referensi itu ya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin mahdiyina min ba'di. Ketapilah cara pandang saya dan cara pandang khalifah sepandangan saya, al-mahdin yang terbimbing. Hadirin rahimakumullah, semoga ayat di dalam surat Al-Isra 73 sampai 74 75 tadi menjadi sebuah bahan goresan di dalam diri kita. Bahwa dalam masalah ucap, cara pandang dan menyimpulkan, kita punya standar yang sudah Allah turunkan. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau takdirkan, yang telah Kau tentukan bagi kami, keluarga kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terkhusus di negeri yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadikan takdir-Mu yang terbaik buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi al akbar.